أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. Atau apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah yang tidak terduga-duga? Tidak ada yang merasa aman dari tipu daya Allah kecuali kaum yang merugi. Atau apakah belum jelas bagi orang-orang yang mewarisi suatu negeri setelah lenyap penduduknya, bahwa kalau kami menghendaki pasti kami siksa mereka karena dengan dosa-dosanya, dan kami mengunci hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar pelajaran. Surat Al-A'raf, surat ke-7, ayat 99 dan 100. Bismillahi tawakkaltu alallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa na'udzu bika min su'il khatimah, wa na'udzu bika minal kafirin, wa na'udzu bika minadh dhalimin, wa na'udzu bika minal fasikin, wa na'udzu bika minal munafikin, wa na'udzu bika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Biaunillah, biidnillah, biridhoillah, alhamdulillah. Pada kesempatan yang baik ini kami berbahagia bisa bertemu dengan para santri
di Lembaga Kursus Al-Quran Islamic Center Surabaya, Jatim, Indonesia. Alhamdulillah pada malam hari ini setelah kita berhakko tilawati, mari kita lanjutkan berhakko tukoti dan berhakko jihadi. Mudah-mudahan dengan wasilah ini semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sahabat-sahabat kita yang hari ini masih sakit, mudah-mudahan Allah menyembuhkannya, dan juga yang belum sempat gabung, mudah-mudahan di periode yang akan datang teman-teman kita bisa kompak untuk menyambung hakko tilawatih kita ini. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan Allah merahmati diri kita, keluarga besar kita, dan umat ini untuk mencintai Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pusaka yang diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih kepada kita, agar umat ini tidak tersesat, agar umat ini tidak dimurkai oleh Allah, maka tiada jalan kecuali mengikuti jalan-jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita semuanya sehat wal afiat, panjang umur, bil barokah wa bit taatillah wa husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Para pendiri BCA di Lembaga Kursus Islamic Center yang sudah wafat, para santri yang sudah wafat, para guru-guru yang sudah wafat, dan seluruh sahabat-sahabat kita semuanya, kaum muslimin muslimat, doa-doa kita, Allahumma anzilir rahmah wal magfirah wan ni'mah wal jannah. Amin ya robbal alamin. Surat At-Taubah ayat 100, surat Al-Hasr ayat 10 sampai 24. Amin ya robbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita di surat Al-A'raf ayat 99. Dalam ayat ini sekali lagi Allah mengulangi celaannya terhadap tingkah laku orang-orang kafir. Jadi sekali lagi, tindak laku orang-orang yang kufur, dolim, fasik, munafik, musyrik itu pasti akan mendapatkan yaitu adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila dia tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siksanya itu di dunia itu sudah diberikan sebetulnya, tapi mereka tidak tahu. Termasuk siksa itu susah menjadi orang Islam, itu juga termasuk siksa. Susah menjadi orang beriman, susah menjadi orang yang ihsan, itu juga siksa. Jadi memahami siksa itu begitu, tidak hanya sakit melulu, ya. Kalau sudah sakit, kemudian itu diadab sama Allah, itu kena adab, itu biasanya begitu, ya. Tapi tidak pernah memikirkan ternyata tidak beriman takwa itu juga termasuk adab dari Allah, ya, termasuk teguran dari Allah. Betapa orang munafik itu susah menjadi orang-orang yang beriman takwa, sehingga pada saat dia itu meninggal dunia baru dia mau
menjadi orang-orang yang soleh solihah. Minta tolong Pak Wawan bukakan surat 63 Pak Wawan, ayat 9 sampai 11. Surat Al-Munafikun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Nah Pak, jadi orang yang rugi itu harta bendanya tidak berguna untuk iman dan takwa, tapi malah dibuat bangun rumah di dalam neraka. Anak-anaknya juga begitu, anak-anak cucunya juga begitu, tidak mendirikan sholat, tidak menjadi soleh solihah, akhirnya nanti masuk ke dalam neraka, menjadi orang-orang yang merugi, berombongan bareng-bareng. Ya, surat Az-Zumar 71 sampai 72. Oleh karena itu, janganlah sampai harta benda kita dan anak-anak kita itu melupakan diri kita kepada Allah. Ya, nah caranya gimana? Ya, harta bendaku ini titipan dari Allah, nanti akan ditanyai sama Allah, kamu peroleh dari mana sih? Halal apa haram? Terus mbok gawe apa? Duit iku mbok gawe apa? Nah, nanti ditanyai. Terus sampean tak wae bojo iki mbok gawe apa? Sampean tak wae anak iki mbok gawe apa? Lah ditanyai semuanya begitu. Nah, makanya pendidikan itu perlu. Jadi bapak soleh itu perlu. Dari agama itulah nanti hatinya bercahaya, fisiknya bercahaya, akalnya bercahaya, nafsunya bercahaya. Loh, akhirnya koyok matahari melaku. Ya, mari ngono nyinari awan, mari ngono terus udan keletok. Hujan apa Pak? Es batu. Dikirim es batu, mari ngono kademen kabeh, mari ngono pilek bindeng kabeh, waduh orang ngaji. gak ono sing ngaji, kademen kabeh. Lah kalau dulu bukan dikirim hujan es batu, tapi dikirim hujan batu asli. Batu sing wireng-ireng gede-gede, cewedok jedok nang penyet kabeh kepalae. Nah, untung-untungan Pak ini es batu. Pernah Ustaz ya? Iya, hujan batu. Ya itu kalau sampai nanti ke Mekah, Madinah, itu batunya masih itu besar-besar itu. Nemplek di Gunung Uhud itu. Waduh gede Pak. Akhirnya penyet kabeh kepalane. Ya karena memang durhaka kenemenan Pak. Ya. Kita lanjut Pak yang ayat 10-nya Pak Iksan. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Nah, ya Pak. Lalu dia berkata, iya terus? menyesali ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Nah, sedekah Pak ya, makanya sedekah. Sedekah itu luar biasa Pak. Jadi harta benda kita itu jadi barokah. Umur kita jadi barokah. Ilmu kita jadi barokah. Ya, keluarga kita jadi barokah. Jadi wong dermawan iku disenengi swarga, disenengi Gusti Allah, disenengi Nabi Muhammad, disenengi seluruh makhluk di bumi. Makanya nek esok ya pagi itu
usahakan kalau di masyarakatnya itu ada kaleng-kaleng kecil itu loh Pak, 1000 berkah itu diisi. Kalau tidak ya kalau berangkat kerja harus siap-siap uang recehan untuk bersedekah ya Pak ya. Di kanan kiri jalan kan banyak orang yang susah toh Pak. Ya kelihatan orang yang susah itu orang-orang yang menyeberangkan itu ya Pak Ogah yang di pinggir-pinggir jalan itu yang menyeberangkan itu lah itu dikasih supaya nanti karena dia juga membantu Pak polisi kita loh Pak. Jadi misalnya orang-orang yang menyeberangkan itu diseragami Pak polisi ngono ambek diwei tanda khusus ngono yang ganteng Pak. Ya, sambil berkawan dengan Pak polisi. Gitu Pak. Ya, nanti prit nyabrangno prit. Nah, terus itu. Jadi begitu Pak. Jadi pekerjaan manusia itu untuk membantu orang itu macam-macam ya, bersedekah itu macam-macam ya, bisa dengan ilmunya ya, bisa dengan hartanya atau bisa dengan senyumnya. Jadi senyum pun itu sedekah Pak ya, termasuk membuang duri di jalan, batu yang berserakan dienggirkan ya, ojo sampai malah dipasangi supaya kepreset. Mbok olet uli malah kepreset ya tiba kabeh Pak. Nah ya jangan ya. Jadi makanya orang-orang munafik tadi apa? Dia ternyata setelah dia masuk ke dalam kubur, dia minta sama Allah, aku kembalikan lagi ke dunia, aku tak berinfak, aku tak berbuat baik. Kira-kira bisa nggak Pak itu Pak? Tidak bisa, karena sudah mati Pak, nggak iso. Ya. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi kematian itu begitu Pak, dirahasiakan ya Pak, dirahasiakan datangnya, kita tidak tahu, tapi tanda-tandanya ada ya Pak ya, rambut kita yang dulunya hitam jadi putih ya. Dulu gak nek kodanan niku gak apa-apa. Saiki mari ko Islamic Center kodanan untuk komang gerugoh. Gregesi. Iya. Rasane awakku kok kading cerkot ngene. Kene opo iki? Biasanya. Lalu tanda-tanda kalau sudah tua ya. Jadi jangan sampai kita nggak tahu. Makanya orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu dzikrul maut, ingat mati, kemudian beramal soleh, beriman takwa, nasihat menasihati tentang kebenaran, nasihat menasihati tentang kesabaran. Itu ya supaya tidak merugi. Minta tolong Pak Iksan 20:15 surat Toha ayat 15. Sudah Ustaz. Silakan dibaca Pak yang keras. Sungguh hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Nah, enggak diberitahu ya Pak. Kiamat kecil itu mati, itu kiamat kecil Pak. Ya, gempa bumi, tanah longsor. Ya, itu namanya kiamat kecil. Kiamat besar, hancurnya alam semesta ini. Langit itu hancur. Ya, gunungnya pada meletus. Manusia seperti aneh-aneh yang bertebangan. Koyok laron Pak. Nah ya, lah itu kalau nggak ngaji ora roh Pak, ya makanya kudu haji ya Pak ya. Kita lanjutkan Pak. Apakah mereka aman terhadap adab Allah yang tidak terduga-duga? Kemudian Allah menjelaskan bahwa orang-orang seperti merekalah yang akan merugi. Dengan firman-Nya ini Allah menegaskan bahwa orang yang berakal sehat dan memegang teguh fitrah yang dikaruniakannya kepada manusia serta memperhatikan peristiwa dan kejadian sejarah
serta memperhatikan ayat-ayat Allah, tentu tidak akan merasa aman dari kedatangan adabnya. Akan tetapi mereka yang ingkar ini benar-benar telah kehilangan akal sehat serta fitrah yang dikaruniakan Allah kepada mereka. Tidak pula mau memperhatikan peristiwa-peristiwa sejarah serta ayat-ayat Allah, sehingga mereka betul-betul telah menjadi orang yang merugi. Mereka sudah kehilangan kekhawatiran terhadap datangnya adab Allah, padahal mereka senantiasa berbuat kemaksiatan dan kemusyrikan, ya Pak, kekufuran merajalela, kedoliman merajalela, kefasikan merajalela, kemunafikan merajalela, ya. Akhirnya perbuatan keji dan mungkar dikerjakannya. Orang-orang malas untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, ya, tidak cinta kepada ilmu, ya, menyanyiakan sholat dan lain sebagainya. Yang dikhawatirkan itu, Pak, hilangnya keberkahan rizki di bumi ini, Pak. Jadi kalau barokahnya itu diambil, Pak. Jadi kerja itu gak ono gunane, Pak. Gak nyentel. Ono ae masalah iku. Masalah siji urung mari, masalah loro teko meneh. Loro siji, loro si A gurung mari, obate rong petuk, penyakit B teko, penyakit C teko. Dadi akhirnya kerdil. Dadi umat itu artinya kerdil, penuh dengan penyakit-penyakit yang banyak merajalela. Lalu karena apa? Karena mereka tidak suka terhadap ilmu, gak gelem golek ilmu, gak senang sama alim ulama, tidak senang sama para santriwan santriwati yang soleh solihah, tidak mau menjadi pendengar setia, tidak menjadi pecinta ilmu. Lah akhirnya apa? Nanti yang kedua, dia akan dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpin yang dolim, Pak. Jadi kalau pemimpin itu sudah dolim, Pak, bahaya, Pak. Wong kepemimpinan itu ada yang dipimpin, ya. Kalau pemimpinnya dolim, nanti yang dipimpin ikut dolim, ya sesatnya bersama-sama, Pak. Makanya kita harus berdoa, ya. Terakhir yang dikhawatirkan itu kalau kita itu tidak, ya, beriman takwa dan mencintai ilmu pengetahuan itu, yaitu mati tanpa membawa iman dan takwa. Yang namanya apa, Pak? Su'ul khotimah. Naudzubillah, ya Pak. Jadi itu bagi orang yang beriman sikap tepat ialah yakin tentang sifat pemaaf pengasih ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian ia harus senantiasa takut kepada adabnya yang mungkin datang menimpa dirinya tanpa diduga sebelumnya sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Oleh sebab itu mereka senantiasa berhati-hati dan menghindarkan diri dari hal-hal yang akan menyebabkan datangnya adab tersebut pada dirinya, loh Pak. Jadi doa, Pak. Jadi orang-orang yang beriman takwa itu selalu doa setiap hari. Dan keselamatan itu ya untuk dirinya, keluarga besarnya, dan seluruh kaum muslimin muslimat itu didoakan, Pak. Makanya kalau jenengan doa ya Pak, Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Semua didoakan ya Pak. Dalam Al-Quran, orang-orang kafir biasa disebut orang-orang yang merugi. Maka orang-orang yang kehilangan rasa kekhawatiran terhadap adab Allah sama halnya dengan orang-orang yang berputus asa terhadap ampunan dan rahmat Allah. Kedua sifat tersebut adalah termasuk sifat-sifat orang kafir yang disebut juga orang-orang yang merugi. Ya Pak, kafirin, dolimin, fasikin, musyrikin, munafikin, semua iku wong-wong sing buntung, bukan beruntung tapi buntung, rugi ya. Makanya jangan rugi. Terakhir
Ya, terakhir ayat 100-nya. Dalam ayat ini ditegaskan bahwa umat yang mewarisi suatu negeri setelah lenyapnya penduduk negeri itu karena ditimpa siksaan Allah akibat keingkaran mereka kepadanya, memahami dan meyakini bahwa Allah kuasa untuk menimpakan adab tersebut kepada mereka karena dosa-dosa mereka apabila dikehendakinya. Juga Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk mengunci mati hati nurani mereka sehingga mereka tak dapat lagi menerima pelajaran dan nasihat-nasihat agama dan tidak mau beriman. Loh Pak, kalau kafirin, dolimin, fasikin, munafikin, musyrikin itu sudah menyatu Pak, maka hatinya dikunci, matanya dikunci, telinganya dikunci, akhirnya nggak bisa apa karena dikunci ya Pak. Apalagi yang mengunci Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana telah disebutkan pada bagian terdahulu, Allah telah mengutus beberapa orang rasul kepada umat mereka sebelum diutusnya Nabi Syuaib kepada umatnya. Umat-umat terdahulu telah ditimpa adab Allah umat-umat terdahulu telah ditimpa adab Allah karena dosa-dosa dan keingkaran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab yang menimpa mereka adalah sedemikian hebatnya, memusnahkan mereka sedemikian rupa, sehingga mereka seolah-olah tidak pernah hidup di muka bumi ini. Setelah mereka itu lenyap, Allah mendatangkan umat yang baru untuk menghuni negeri tersebut. Umat yang baru ini mengetahui sejarah umat terdahulu itu karena buku-buku dan kitab-kitab suci mereka menyebutkan hal itu. Mereka mengetahui apa yang dialami umat tersebut, yaitu adab yang dahsyat, dan mereka tahu hal-hal yang menyebabkan didatangkannya adab tersebut kepada mereka, yaitu lantaran dosa-dosa dan keingkaran mereka kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Seharusnya mereka dapat mengambil pelajaran dari peristiwa sejarah, dapat memahami bahwa Allah kuasa untuk menimpakan adab yang serupa itu kepada diri mereka bila mereka berbuat dosa dan kemaksiatan seperti umat yang terdahulu itu. Ayat tersebut tidak hanya merupakan peringatan bagi orang-orang kafir, melainkan juga bagi orang-orang muslim. Setelah mengetahui sebab-sebab ditimpakan adab kepada umat para rasul yang terdahulu dan setelah mengetahui sunnatullah mengenai umat-umat yang berdosa, maka seharusnya kita menjauhkan diri dari kesalahan-kesalahan serupa itu agar kita tidak ditimpa adab Allah yang akan menyebabkan kita kehilangan segala-galanya. Ya Pak, minta tolong Pak Wawan, surat 8 ayat 24-25 Pak Wawan. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyeru kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Oh, hatinya dibatasi ya Pak. Ya, hatinya itu dibatasi. Lah batasnya itu apa Pak? Kalau itu iman dan takwa maka hatinya damai. Tapi kalau hatinya itu kufur, dolim, fasik, munafik, musyrik, ya kira-kira hatinya keras apa lunak Pak? Pasti keras menjadi apa? Raja mentala, suka embedilan ya, raja mentega jadi zaman, suka membedil ya, suka menyakiti orang, suka pokoknya yang mentala-mentala itu loh Pak. Ya, itu bisa dikerjakan oleh mereka itu karena hatinya mati. Terus Pak, kalau Allah itu mau menyiksa ya suatu negeri bagaimana? Coba lihat 25-nya Pak. Dan peliharalah darimu dari siksa yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Yang dolim, yang kufur, yang fasik, yang munafik, yang musyrik itu sasaran
Ya, sasaran adab Allah itu yang mengundang, itu yang meng-SMS ya datangnya bencana itu. Jadi bencana itu Pak diceluk Pak. Reneona bencana, reneokit penyakit ya akhirnya teko Pak. Akhirnya umat ini akeh sing mati Pak. Ya, yang baik matinya husnul khotimah, yang buruk matinya su'ul khotimah. Lah, kita ini pumpung masih dipilih yang masih hidup ya Pak. Kan banyak yang hidup Pak. Se-Indonesia banyak yang mati loh Pak. Sampean jek urip, Pak Wawan, Pak Bambang, Pak Ihsan, Bu Tuti, Bu Ningsih, ya, Pak Yani. Ini masih hidup, maka harus bergerak. Ojo hidup tapi gak bergerak meneng, gak gelem beramar ma'ruf nahi mungkar, gak berfungsi, koyok pohon yang tidak berbuah eman. Ya, karena hidup ini singkat ya Pak. Mudah-mudahan panjenengan semua dengan adanya kita berhak tilawati, membaca Al-Quran, memahaminya, dan mengamalkan dan berdakwah, maka mudah-mudahan iman dan takwa panjenengan semakin hari semakin kokoh. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah hari Senin kita ketemu lagi, mudah-mudahan tidak banjir lagi. Terima kasih ya Pak. Nggih, Pak Bambang, nggih, matur nuwun. Saya tutup dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih, matur suwun.